Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Anggia Evita Rini MPD dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Anggraini dengan NPM 2021 01500 Di sini saya akan membahas materi tentang narkoba. Sebelumnya, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah suatu zat yang bisa menyebabkan ketergantungan dan merusak kesehatan. Dampak yang bisa menyebabkannya yaitu bisa merusak organ dan gangguan mental. Selain itu juga ada dampak sosial yang dimana ada masalah dengan keluarga atau teman. Nah, jenis-jenis narkoba ini ada 3 golongan. Yang satu itu narkoba yang digunakan sebagai kepentingan ilmu pengetahuan seperti kokain, ganja, dan heroin. Yang kedua yaitu ada narkoba yang digunakan sebagai obat, contohnya morfin dan petidin. Dan golongan yang ketiga yaitu narkotika yang digunakan sebagai obat yang bisa menyebabkan ketergantungan seperti kodein. Nah, di sini ada bahaya narkoba bagi remaja. Yang kesatu yaitu bisa merusaknya perkembangan otak remaja. Yang kedua yaitu menurunkan kemampuan belajar akademis maupun non-akademis. Yang ketiga yaitu rusaknya hubungan sosial yang dapat mengganggu hubungan dengan orang terdekat. Terus selanjutnya yaitu kiat menghindari narkoba. Bagaimana sih caranya menghindari narkoba itu? Yang kesatu, sebisa mungkin kita menghindari lingkungan yang berisiko, bisa dengan menjauhi teman atau tempat yang berhubungan dengan narkoba. Misalnya kita sudah tahu kalau di lingkungan kita itu ada yang pemakai narkoba ataupun yang menjual narkoba. Alangkah baiknya kita itu menghindari orang tersebut gitu, atau dengan kita mencari lingkungan yang lebih aman lagi. Terus yang kedua yaitu memahami bahaya dan mempelajari efek buruk narkobanya. Terus yang ketiga yaitu mengembangkan hobi, terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga atau seni. Selanjutnya yaitu bagaimana sih kita cara mengatasi tekanan dari teman atau ajakan dari teman. Yang kesatu yaitu berani untuk berkata tidak. Latih diri sendiri untuk berkata tidak, agar kita bisa menolak untuk hal-hal yang ajakannya tuh negatif. Terus yang kedua yaitu mencari dukungan. Bisa dengan kita membicarakan masalah ini dengan keluarga ataupun teman. Terus yang ketiga yaitu mengganti aktivitas. Kita berganti aktivitas dari yang negatif ke hal yang positif. Selanjutnya yaitu dukungan dari keluarga dan sekolah. Mungkin dari keluarga kita bisa bertanya kepada keluarga. Misal kita tidak tahu, kita bisa bertanya kepada keluarga apa aja sih dampak-dampak dari kita misalnya sudah memakai narkoba tersebut. Terus dari pihak sekolah juga kita bisa mengikuti program-program anti narkoba untuk lebih mengetahui bagaimana sih narkoba itu atau apa sih dampak narkoba itu. Nah, terus bagaimana jika kita udah terlanjur terjerumus menggunakan narkoba tersebut? Yang kesatu yaitu bisa untuk mencari bantuan profesional. Jika di sekolah kita bisa menghubungi konselor ataupun layanan rehabilitasi. Dan yang kedua mencari dukungan, bisa bicara dengan keluarga ataupun teman terdekat. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil dari observasi saya, yang dimana klien ini tuh sebagai pecandu dan pengedar narkoba. Nama klien ini berinisial FA atau nama samaran Vale.
maaf, ini emang request dari orangnya, ingin disebut seperti itu. Dia berusia 22 tahun, jenis kelaminnya laki-laki, status bekerja. Tadinya tuh dia sempat berkuliah, namun ada satu hal alasannya yang dia tidak bisa lanjut untuk bekerja. Terus riwayatnya yaitu penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, latar belakang keluarga Vale ini yaitu orang tua klien ini berpisah saat masih kecil. Ibunya menikah lagi dan mempunyai anak perempuan. Terus Vale ini tinggal bersama ibunya, namun komunikasi keduanya itu emang kurang baik dan menjadikan klien ini seperti orang yang kesepian, kehilangan arah, dan tidak mempunyai tempat untuk bercerita ataupun berkeluh kesah sampai melampiaskannya ke hal yang negatif. Namun sekarang hubungan orang tuanya Vale ini emang sudah mulai merenggang. Vale dan ibunya ini emang sudah tidak mendapatkan nafkah lagi. Yang mendapatkan nafkahnya itu hanya adik perempuannya saja. Terus awal mula ibunya Vale ini tahu kalau anaknya ini pengedar narkoba itu, ibunya tidak sengaja melihat isi tas anaknya yang berisikan banyak obat-obatan. Dan dari situ Vale sempat diusir. Namun tidak lama juga mereka baikan, walaupun memang hubungan keduanya itu saling merenggang gitu, tidak ada obrolan yang lebih intim lagi. Namun memang dari mulai Vale direhab sampai sekarang ini, ibunya itu tidak pernah memberikan dukungan emosional kepada Vale. Begitupun keluarga yang lainnya tidak pernah. Selanjutnya yaitu deskripsi klien. Awal mula klien ini terjerumus ke hal tersebut yaitu dimulai dari sejak ia kelas 1 SMA, karena klien ini mempunyai latar belakang yang memang kurang mendapatkan dukungan emosional, yang sehingga ia selalu merasa kesepian, stres, tertekan, karena tidak punya teman untuk bercerita. Begitupun dengan teman lingkungannya yang tidak sehat dan selalu mendapatkan paksaan dari teman-temannya, sehingga ia mulai merasa nyaman menggunakan obat-obatan terlarang tersebut. Dari situ Vale ini mulai diajak untuk mengedarkan obat-obatan tersebut, karena pada dasarnya Vale ini memang kekurangan uang. Akhirnya Vale ini mengiyakan tawaran tersebut, dan sampailah Vale ini terjebak di zona tersebut sampai ia pernah ditangkap saat kelas 3 SMA karena ketahuan mengedarkan jenis obat-obatan, dan sempat direhab 1 kali. Dan sekarang kabarnya klien ini sedang menjalani pengobatan psikolog. Diagnosis dari klien ini yaitu gangguan penggunaan narkoba yang disebabkan oleh trauma yang ada di masa lalu. Klien ini memang didiagnosa oleh psikolognya bahwa ia mempunyai trauma. Selanjutnya prognosis, karena klien ini tidak mendapatkan dukungannya secara emosional dari keluarganya ataupun lingkungannya, yang menjadikan klien ini merasa belum mendapatkan perubahan walaupun dia sedang menjalani terapi dengan psikolog, namun ia juga merasa bahwa belum ada perubahan dari dirinya sendiri. Selanjutnya kelemahan dan kelebihan dari klien. Yang pertama yaitu kelemahan klien ini, klien merasa hampa dan kesepian,
Terus klien ini tidak bisa memecahkan suatu permasalahan. Klien ini juga tidak bisa mengontrol emosinya dan menjadi pribadi yang tertutup. Terus juga ia menjadi pribadi yang takut akan ditinggalkan dan sering meragukan dirinya sendiri. Lalu kelebihan dari klien ini yaitu berani untuk mengambil keputusan dengan mencari rezeki yang lebih halal lagi. Terus yang kedua, dia mulai percaya ke dirinya sendiri bahwa dirinya akan berubah. Terus yang ketiga yaitu klien ini sudah bisa untuk berpikiran lebih positif lagi. Hambatan dari klien ini yaitu yang kesatu, yang sering jadi permasalahannya itu si klien ini sering mendapatkan masalah dengan pasangannya, dan itu tuh menjadi beban pikiran lagi yang membuat dia trigger dan ingin kembali lagi ke hal yang lalu-lalu. Terus yang kedua, ajakan teman yang tidak ada hentinya. Dan yang ketiga yaitu dari tekanan keluarga. Selanjutnya, upaya yang sudah dilakukan oleh klien ini, yang satu yaitu dia sudah mulai berani untuk bekerja dengan cara yang lebih halal. Dia yang kedua, dia mulai beribadah, dan yang ketiga dia mulai berpikiran untuk lebih positif lagi. Layanan konseling yang akan dilakukan setelah melakukan observasi dengan klien ini jadi mengetahui pemicu yang menyebabkan klien bertindak seperti itu, dan dengan begitu konseling menggunakan pendekatan kognitif untuk membantu klien agar lebih bisa berpikiran positif lagi, untuk menghindari perasaan ingin bunuh diri. Karena sebelumnya ia sempat bercerita bahwa dia sering terlintas pikiran-pikiran ingin mengakhiri hidupnya. Terus dengan melakukan konseling individu dapat memberikan satu-satunya dukungan untuk mengatasi permasalahan pribadinya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.